Selamat datang di tutorial panduan penggunaan sistem pelaporan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas terintegrasi atau SIPASTI. Video ini sebagai panduan penggunaan aplikasi SIPASTI yang ditujukan untuk pengguna yang akan memudahkan para pegawai untuk digitalisasi penyusunan surat pertanggungjawaban atau SPJ perjalanan dinas bagi pegawai di Sentra Nipotoe di Palu, baik perjalanan lokal maupun luar daerah yang menggunakan kwitansi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser, kemudian mengetikkan link linktree/SIPASTI Nipotoe 26. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi SIPASTI. Ada beberapa menu yang disediakan oleh SIPASTI untuk penyusunan SPJ. Menu yang pertama, akses SIPASTI. Menu ini digunakan untuk menyusun surat perjalanan dinas serta mengunggah bukti dukung selama pelaksanaan perjalanan dinas. Yang kedua, menu buat nominatif di sini. Menu ini digunakan untuk menyusun daftar nominatif yang memuat total keseluruhan biaya perjalanan dinas, termasuk jumlah pegawai yang terlibat dan total biaya yang dikeluarkan. Catatan, hanya dibutuhkan satu nominatif untuk seluruh pegawai yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas tersebut. Yang ketiga, nilai uang harian per provinsi. Menu ini digunakan untuk melihat atau mengecek besaran uang harian pegawai yang berlaku di setiap provinsi sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi ini penting untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas berdasarkan lokasi tujuan. Yang keempat, SBM penginapan per provinsi. Menu ini berisi daftar standar biaya masukan untuk penginapan di setiap provinsi. Fungsinya adalah untuk mengetahui batas maksimal biaya penginapan yang dapat diganti atau dibayarkan selama perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pilih menu akses SIPASTI untuk masuk ke halaman Google Formulir Pengisian SPJ. Halaman ini merupakan Google Formulir yang digunakan untuk menyusun surat pertanggungjawaban perjalanan dinas. Perhatikan kolom yang memiliki tanda bintang karena kolom tersebut wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Pastikan email Bapak Ibu telah login menggunakan akun pribadi sebelum mengisi formulir. Centang kotak untuk merekam alamat email Bapak Ibu. Pastikan email yang digunakan adalah email aktif untuk menerima notifikasi atau konfirmasi lanjutan. Nominatif perjalanan dinas. Nomor surat tugas. Tuliskan nomor surat tugas secara lengkap sesuai dengan surat tugas resmi. Tanggal surat tugas. Mohon diperhatikan format penulisan sesuai dengan pengaturan browser masing-masing. Pastikan tanggal sesuai dengan surat tugas perjalanan dinas. Nama petugas pelaksana kegiatan. Tuliskan nama lengkap sesuai dengan surat tugas. Nomor induk pegawai petugas pelaksana. Masukkan nomor induk pegawai secara lengkap tanpa spasi.
Pangkat atau golongan. Tuliskan pangkat dan golongan petugas yang melaksanakan perjalanan dinas. Jabatan atau instansi. Tuliskan jabatan dan instansi dari pelaksana perjalanan dinas. Maksud perjalanan dinas. Jelaskan tujuan perjalanan dinas sesuai dengan isi surat tugas. Tempat berangkat. Isi dengan lokasi keberangkatan awal. Tempat tujuan. Tulis lokasi tujuan perjalanan dinas. Jumlah hari perjalanan dinas. Isi dengan angka saja tanpa keterangan tambahan. Tanggal berangkat. Masukkan tanggal mulai perjalanan dinas. Pastikan format tanggal sesuai dengan pengaturan browser agar bisa terbaca dengan benar. Tanggal kembali atau tiba. Isi dengan tanggal kembali dari perjalanan dinas. Gunakan format yang sama seperti sebelumnya. Upload surat tugas. Unggah file surat tugas dalam format PDF. Upload lembar kedatangan atau SPPD. Unggah lembar kedatangan yang telah ditandatangani. Klik tombol berikutnya untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah rincian biaya perjalanan dinas. Nilai uang harian. Diisi dengan jumlah uang harian yang diterima selama perjalanan dinas. Deskripsi uang harian. Tulis penjelasan singkat mengenai kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan. Biaya penginapan. Jumlah hari atau malam menginap. Tuliskan jumlah biaya penginapan, hotel, atau penginapan lainnya yang digunakan selama perjalanan dinas. Harga penginapan per hari. Masukkan jumlah biaya penginapan dalam angka tanpa tanda baca. Deskripsi biaya penginapan. Tuliskan deskripsi biaya penginapan selama perjalanan dinas. Upload bukti penginapan. Unggah satu file yang didukung, maksimal 10 MB. Biaya penginapan tambahan 2 diinput apabila memiliki penginapan lain selain penginapan pertama. Pada bagian ini, petugas tidak harus mengisi jika tidak melakukan penginapan tambahan. Sama halnya dengan biaya penginapan tambahan 2, berlaku juga untuk biaya penginapan tambahan 3. Transportasi yang digunakan. Pilihlah transportasi yang tersedia pada Google Formulir. Klik tombol berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Halaman selanjutnya adalah transportasi udara atau laut. Harga tiket keberangkatan. Diisi hanya dengan angka tanpa tanda baca. Deskripsi tiket berangkat. Upload bukti tiket berangkat. Mohon untuk mengunggah tiket dan kwitansi. Jika file terpisah, Anda dapat mengunggah maksimal 5 file.
Upload bukti boarding pass keberangkatan. Silahkan mengunggah satu file boarding pass. Harga tiket pulang. Diisi hanya dengan angka tanpa tanda baca. Deskripsi tiket pulang. Mohon diisi sesuai contoh yang tertera pada Google Formulir. Upload bukti tiket pulang. Unggah tiket dan kwitansi. Jika file terpisah, Anda dapat mengunggah maksimal 5 file. Upload bukti boarding pass kepulangan. Silahkan mengunggah satu file boarding pass. Klik tombol berikutnya untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah transportasi darat. Biaya sewa kendaraan atau beli BBM 1. Termasuk sewa transportasi menggunakan aplikasi online. Bagian ini diisi hanya dengan angka tanpa tanda baca. Deskripsi biaya sewa kendaraan atau beli BBM 1. Petugas dapat mengisi bagian ini sesuai dengan contoh yang telah disediakan. Upload bukti sewa kendaraan atau beli BBM 1. Upload foto sewa kendaraan atau beli BBM 1. Upload foto kendaraan atau beli BBM 1. Apabila tidak ada, bagian ini dapat dilewati. Biaya sewa kendaraan atau beli BBM 2. Diisi sama dengan biaya sewa kendaraan atau beli BBM 1. Diisi hanya dengan angka tanpa tanda baca. Lakukan hal yang sama seperti deskripsi biaya sewa kendaraan atau beli BBM 1. Upload bukti sewa kendaraan atau beli BBM 2. Upload foto sewa kendaraan atau beli BBM 2. Bagian ini dapat dilewati jika tidak ada. Biaya sewa kendaraan atau beli BBM 3 dapat diisikan atau tidak sesuai dengan keperluan masing-masing petugas. Biaya sewa kendaraan atau beli BBM 4 dapat diisi atau tidak sesuai dengan keperluan masing-masing petugas. Biaya sewa kendaraan atau BBM 5 dapat diisikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing petugas. Apabila dirasa sudah benar, maka petugas dapat mengklik tombol kirim yang tersedia. Apabila merasa kurang atau ada hal yang ingin dilengkapi, petugas dapat mengklik tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Apabila petugas merasa inputan yang diinput terdapat banyak kesalahan, petugas dapat mengklik kosongkan formulir untuk mengisi formulir dari awal. Klik tombol kirim untuk mengirim Google Formulir yang sudah diinput. Tampilan ini menunjukkan tampilan konfirmasi pada halaman akhir setelah pengguna selesai mengisi dan mengirimkan Google Formulir. Edit jawaban Anda, tautan ini akan membawa pengguna kembali ke formulir yang sudah diisi, memungkinkan mereka untuk mengubah atau mengoreksi data yang telah dikirimkan. Tautan inilah yang dimaksud dalam pesan panduan di atas. Tampilan ini menunjukkan tampilan konfirmasi pada halaman akhir setelah pengguna selesai mengisi dan mengirimkan Google Formulir. Laporan Anda sudah diterima. Silakan copy link edit response di bawah dan disimpan apabila akan melakukan edit ketika ada yang salah input. Terdapat dua pilihan. Yang pertama, edit jawaban Anda. Tautan ini akan membawa pengguna kembali ke formulir yang sudah diisi, memungkinkan petugas untuk mengubah atau mengoreksi data yang telah dikirimkan. Yang kedua, kirim jawaban lain. Tautan ini akan membawa pengguna kembali ke formulir kosong di awal, memungkinkan petugas untuk mengirimkan laporan atau respons baru. Setelah dikirim, SPJ akan diverifikasi oleh petugas verifikator. Jika telah disetujui, dokumen akan secara otomatis masuk ke alamat email masing-masing petugas. Langkah selanjutnya adalah memeriksa email masing-masing petugas.
Jika email sudah ada, silakan membuka dan memeriksa laporan perjalanan dinas yang telah diinput. Jika sudah benar, silakan mencetak dokumen SPJ atau surat pertanggungjawaban. Itulah tutorial panduan penggunaan sistem pelaporan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas terintegrasi atau SIPASTI. Semoga aplikasi ini dapat mempermudah petugas dalam menyelesaikan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas. Terima kasih.